Nasihatnya Ustadz, apa yang harus kita lakukan saat kita futur atau tidak bisa fokus menghafal Al-Quran Ustadz? Syukron barakallahu fikum. Nasihatnya adalah sebagaimana nasihat Waqi' ibn al-Jarrah kepada muridnya Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketahuilah, Al-Quran itu adalah nikmat yang tidak ada duanya. Bahkan yang menjadi indikator seorang selamat atau tidak selamat di dunia ini sampai perjalanan akhirat sejauh mana dia mengambil bagian dari Al-Quran. Ketika di dalam hadis Al-Bara' bin Azib dalam Musnad Imam Ahmad tentang perjalanan seorang ketika roh berpisah dari jasadnya, dia akan ditanyakan 3 pertanyaan. Man rabbuk wa madinuk wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabi yang engkau ikuti? Ketika dia beriman, dia akan mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunanku. Tapi ternyata Munkar dan Nakir tidak sampai di situ saja. Keduanya bertanya, wa ma ilmuka bidzalik? Dari mana engkau mengetahui jawaban dari pertanyaan kami ini? Qala qara'tu kitaba rabbi. Sang mayit ini mengatakan, aku bisa menjawabnya karena dahulu aku membaca kitabullah. Jadi yang membuat seorang bisa selamat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir hanyalah ketika seorang mempelajari kitabullah. Tidak mungkin seorang bisa selamat. Mau KTA-nya warna hijau, kartu tanda anggota ormasnya warna biru atau warna hijau, nggak laku. Sejauh mana dia membaca kitabullah, barulah seorang selamat. Maka kitabullah, Al-Quran adalah sesuatu yang sangat dan paling indah dalam kehidupan ini. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat Yunus, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat dari Allah, hendaknya mereka berbangga dengan itu, berbahagia dengan itu. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang dikumpulkan manusia? Harta. Apa rahmat dari Allah? Al-Quran. Maka akhi, ketika antum mendapati diri antum tidak bisa menghafal Al-Quran atau tidak bisa membaca Al-Quran, maka khawatirlah terhadap dirimu. Jangan sampai bukan antum yang gak bisa, tapi Allah gak ingin antum bisa. Jangan menyangka semata-mata antum yang gak bisa. Khawatirlah jangan sampai Allah yang tidak menginginkan antum untuk membaca kitabnya atau menghafal kitabnya. Ada manusia-manusia yang Allah tidak inginkan kebaikan bagi mereka. Dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum." Mereka itu adalah manusia-manusia yang Allah tidak menginginkan untuk membersihkan hati mereka. Bukan mereka yang hebat untuk bermaksiat, bukan. Tapi Allah yang tidak ingin memberi hidayah kepada mereka. Orang-orang munafik dalam surat At-Taubah, mereka menyangka tidak ikut jihad karena kalkulasi logika mereka yang hebat. Karena kalau kita ikut jihad jauh, capek, musuhnya lebih banyak. Udahlah, kita di Madinah aja. Kebetulan lagi musim panen, itu perang Tabuk pada saat itu. Mereka menyangka kalkulasi logika mereka inilah kehebatan mereka yang membuat mereka duduk di Madinah dan tidak berjihad. Apa kata Allah? Walau aradul khuruj la'a'addu lahu 'uddah walakin karihallahum bi'athahum fatabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Kalau seandainya mereka itu benar jujur hatinya mau ikut berjihad, niscaya mereka akan mempersiapkan untuk jihad. Ternyata kata Allah, walakin karihallahum bi'athahum, akan tetapi sebenarnya Allah itu tidak ingin mereka untuk ikut. Jadi bukan mereka dengan kehebatan mereka yang gak mau ikut, bukan. Tapi Allah yang membuat di dalam hati mereka tidak terbetik untuk ikut. Ini kita harus paham nih, bukan kita yang gak bisa baca Al-Quran. Kita jangan terlalu pede bahwasanya kita tuh mau atau tidak mau membaca Al-Quran, mau atau tidak mau menghafal Al-Quran. Lah ya akhi, Allah mau enggak ngasih rezeki kita berupa Al-Quran ini? Ini bukan semata-mata kehebatan logika. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Al-Quran ini karunia dan rahmat dari Allah.
hendaknya seorang bergembira. Maka ketika seorang mendapati dirinya tidak sanggup membaca Al-Quran, tidak betah membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, maka segera dia introspeksi diri. Mungkin terlalu banyak dosa atau kesombongan di dalam hatinya yang membuat Allah tidak menginginkan ia bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua, menjaga